Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membahas tentang variabel penelitian, yang mana variabel penelitian ini yang dinamakan variabel penelitian kuantitatif dan kualitatif. Di sini dari judul besar ada beberapa rangkaian. Yang pertama itu ada pengertian variabel. Di sini pengertiannya, variabel berasal dari bahasa Inggris, yaitu variabel atau ubahan, faktor tak tetap atau gejala yang dapat diubah-ubah. Menurut di buku para ahli yaitu Sugiono, sedangkan menurut Cadles mengatakan variabel adalah suatu kualitas di mana peneliti mempelajari dan menarik kesimpulan darinya. Ada berbagai para ahli lagi, yaitu menyebutkan ada para ahli, yaitu 4 para ahli. Yang pertama itu menurut Head dan Farhadi 1981, yaitu variabel didefinisikan sesuatu yang berbeda dari orang ke orang atau objek ke objek. Yang kedua itu ada menurut Kerlinger pada 1973, bahwasanya variabel ialah properti yang sedang dipelajari. Contoh, misalkan aspirasi, pendapatan, pendidikan, status sosial, gender, tingkat gaji, produktivitas tenaga kerja. Yang ketiga itu ada menurut Kider pada tahun 1981, variabel penelitian adalah suatu karakteristik yang mempelajari dan diambil kesimpulannya oleh seorang peneliti. Yang keempat yaitu ada menurut yang keempat itu ada variabel penelitian adalah suatu atribut, sifat atau nilai dari seseorang, benda atau aktivitas yang mempunyai variasi tertentu yang ditentukan oleh peneliti. Kalau kita sama-sama kita ketahui secara teoritis, variabel didefinisikan sebagai atribut seseorang atau subjek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan orang yang lain atau satu objek dengan objek lain. Oke. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan macam-macam variabel penelitian. Menurut hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain, yang pertama itu ada variabel independen, variabel bebas, variabel independen. Variabel ini disebut juga dengan variabel stimulus, prediktor, antesiden. Kedua itu ada variabel dependen, merupakan variabel yang menjadi tujuan utama peneliti, karena variabel ini akan menjadi hasil prediksi penelitian. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kawan saya, yaitu variabel moderator. Di sini, variabel moderator merupakan variabel yang mempengaruhi atau memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan dependen. Lalu selanjutnya, variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen, tetapi tidak dapat diamati dan diukur. Selain dikategorikan berdasarkan hubungannya antara satu variabel dengan variabel lainnya, variabel penelitian kualitatif dan kuantitatif juga dibagi berdasarkan data yang dikumpulkan. Yang pertama yaitu variabel kualitatif. Variabel yang bersifat kualitatif, misalnya tingkat kemakmuran, pandaian, kebaikan, dan sebagainya. Sedangkan variabel kuantitatif, misalnya seperti wilayah, usia, jumlah jam belajar, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman sekalian,
Variabel kuantitatif ini dibedakan menjadi dua kategori utama. Yang pertama yaitu variabel diskrit. Variabel diskrit disebut juga sebagai variabel nominal atau variabel kategorial yang hanya dapat dikategorikan menjadi dua kutub yang berlawanan. Misalnya antara kata iya dan tidak. Yang kedua ada variabel kontinu. Data kuantitatif bersifat kontinu. Variabel kontinu artinya variabel-variabel tersebut memiliki rentangan dan biasanya merupakan hasil metode penelitian pendidikan dan pengembangan pengukuran ataupun perhitungan. Kawan-kawan sekalian, variabel kontinum ini terbagi lagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ialah variabel ordinal. Variabel ordinal adalah variasi yang menunjukkan adanya tingkatan-tingkatan atau jenjang yang dalam hal yang dalam hal ini terdapat satu atau kurang dari yang lain. Kemudian yang kedua ada variabel interval. Variabel interval yaitu variasi yang menunjukkan atau menyatakan adanya jarak yang dapat diukur secara pasti. Dan yang terakhir ada variabel rasio. Variabel rasio merupakan variabel yang memiliki skala pengukuran tertinggi. Variabel ini memiliki titik nol sejati dalam pengukurannya di samping interval yang sama. Demikianlah materi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf, dan kami senantiasa menerima kritik dan saran dari saudara-saudara sekalian. Tentunya dalam hal ini dapat membangun lagi materi yang lebih jelas dan lebih mudah dipahami. Sekian kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.